Oke, hari ini kita mau bongkar-bongkaran soal side hustle, alias pekerjaan sampingan yang ternyata loh bisa banget ngubah kondisi finansial kita. Tapi sebelum kita mulai, ada satu angka yang perlu kita lihat bareng-bareng. Siap-siap, karena angka ini mungkin bakal bikin kamu kaget. Nah, lihat angka ini, 99%. Kelihatannya cuma statistik biasa ya, tapi ini tuh cerminan dari sebuah tantangan finansial yang super besar yang dihadapi sama sebagian besar orang di Indonesia. Tantangan apa sih sebenarnya? Dan ternyata ya, masalah utamanya itu bukan soal gimana cara kita investasi, bukan soal aset pasif. Akar masalahnya itu ada di sesuatu yang jauh lebih dasar, yaitu earning power kita. Kekuatan kita buat menghasilkan uang secara aktif. Terus, earning power itu apaan sih? Gampangnya gini deh, ini tuh kemampuan kamu buat terus naikin pemasukan. Nah, disinilah peran side hustle jadi penting banget. Ibaratnya, ini jembatan paling praktis buat nguatin daya gedor finansial kamu. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Titik awal yang paling gampang buat mulai side hustle itu adalah dengan jadiin duit aset yang udah kamu punya sekarang. Apa itu? Ya, keahlian dan pengetahuanmu. Nih, kita lihat contohnya. Ada seorang mahasiswa yang awalnya cuma belajar bahasa Mandarin buat diri sendiri. Ternyata ilmunya itu bisa diubah jadi sumber penghasilan, dia jadi guru les privat paruh waktu. Kelihatannya simpel kan? Tapi coba kita lihat potensinya. Coba bayangin deh, cuma dengan ngajar 3 kali seminggu, pendapatannya itu udah hampir setara sama UMR sebulan. Ini bukti nyata, kalau keahlian spesifik yang kamu punya, itu punya nilai jual yang tinggi banget. Nah, selain skill yang udah kita punya dari sananya, kita juga bisa manfaatin tren yang lagi naik daun. Contohnya, olahraga padel. Lagi booming banget kan? Permintaan buat pelatih yang jago itu meroket. Ini bukan lagi soal hobi, tapi ini ceruk pasar yang super menjanjikan. Dan sekarang, siap-siap kaget ya. Potensi pendapatan seorang pelatih padel itu bisa nyampe 70 sampai 100 juta rupiah sebulan. Angka ini nunjukin kalau kita jeli ngeliat tren, peluangnya itu bisa luar biasa gedenya. Oke, sekarang kita lanjut ke kategori kedua. Jago manfaatin momen dan platform. Ini semua tentang kepekaan kita buat ngeliat peluang yang muncul di sekitar kita, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Di zaman media sosial kayak sekarang, permintaan buat konten kreatif itu meledak. Skill kayak nulis, ngedit video, bahkan cuma pakai aplikasi simple kayak CapCut loh, sampai jadi talent live shopping, itu dicari banget. Ada cerita nyata loh, seorang karyawan yang bisa dapat penghasilan 2 digit sebulan cuma dari kerjaan sampingan kayak gini. Nggak cuma di online, peluang juga banyak banget di momen-momen tertentu di dunia nyata. Contohnya fenomena just tip atau jasa titip di acara-acara besar. Konsepnya simpel banget. Kamu beliin barang buat orang lain, terus kamu ambil untung dikit. Kelihatannya sepele, tapi ini bisa jadi bisnis gede loh. Angka ini mungkin bikin kita geleng-geleng kepala, tapi ini beneran terjadi. Ada seorang just tipper yang berhasil ngumpulin strok belanja senilai 20 juta rupiah. Dan itu cuma dalam 1 hari di sebuah pameran. Ini bukti nyata gimana kepekaan sama momen bisa jadi cuan yang masif. Nah, slide ini nunjukin evolusi bisnis. Dulu kita kenal yang namanya reseller manual. Untungnya emang gede, tapi butuh modal gede juga dan kerjanya capek. Sekarang ada model baru, afiliasi digital. Untungnya per barang mungkin lebih kecil, tapi volumenya bisa nggak terbatas. Kuncinya apa? Kamu nggak butuh modal duit, tapi kamu butuh modal konten dan traffic buat narik pembeli. Oke, sekarang kita gesek ke kategori yang ketiga, yang ini agak beda. Ini adalah side hustle yang nggak cuma janjiin komisi gede, tapi juga nuntut sesuatu yang lebih dalam dari diri kita, yaitu tanggung jawab dan komitmen jangka panjang. Pertanyaan di slide ini tuh penting banget, terutama buat mereka yang kepikiran profesi kayak agen asuransi. Ini cuma sekedar kerjaan sampingan buat cari komisi, atau ini sebuah tanggung jawab seumur hidup? Beda banget kan cara pandangnya? Karena ini bukan soal jual produk, tapi soal bangun kepercayaan. Kalau kamu emang tertarik di bidang ini, ada beberapa aturan main yang nggak bisa ditawar. Fokus kamu harus ke klien, bukan ke gaya hidup. Ingat, hubungan baik itu jauh lebih berharga dari sekedar komisi. Hindari budaya gali lubang tutup lubang. Dan yang paling penting, utamakan tanggung jawab jangka panjangmu. Integritas itu modal utamanya.
Kutipan ini mungkin kedengarannya kasar ya, tapi ini adalah gambaran paling jujur dari perasaan seorang nasabah yang ngerasa ditinggalin. Ini pengingat keras banget kalau tugas utama seorang agen itu adalah hadir dan bertanggung jawab, terutama pas klien lagi di titik terendah mereka. Nah, setelah kita lihat semua contoh tadi, dari guru les sampai agen asuransi, mungkin kamu jadi mikir, jadi modal utamanya apa dong buat mulai? Jawabannya, mungkin bukan seperti yang kamu bayangin. Ini bukan soal uang. Ini dia modal sejati kamu, bukan uang di rekening, tapi waktu luang yang bisa kamu pakai, keahlian yang udah kamu kuasai, dan jaringan pertemanan atau profesional yang udah kamu bangun. 3 hal ini semua orang pasti punya kan? Jadi buat penutup, coba deh kamu renungin pertanyaan ini. Inventarisasi diri kamu sekarang juga. Keahlian apa yang kamu punya, waktu luangmu ada di mana, dan koneksi apa yang sebenarnya udah kamu miliki. Siapa tahu sumber daya tersembunyi buat cuan tambahanmu itu sebenarnya udah ada di depan mata. Mungkin bisa dimulai hari ini juga. Jawabannya ada di diri kamu sendiri.